Kemudian, nah, mazhab Imam Syafi'i dan jumhur dan pengikut-pengikutnya itu pembayaran zakat itu kepada 8 golongan asnaf. Ingat ya Pak? Sama disamakan dengan zakat biasa. Ya, jadi kalau mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, pembayaran zakat fitrahnya kepada 8 asnaf Pak, ya. Nah, kepada 8 asnaf. Dan kemudian dibolehkan juga ya kepada 3 orang fuqara dan masakin dengan syarat diberikan sendiri. Paham nggak di sini Pak? Ya, misalnya kita bahas dulu ini. Amil yang ada di masjid ini, amil itu adalah kepanjangan tangan muzaki, orang yang membayar zakat. Kepanjangan tangan Pak. Ya. Ini bukan wakil pemerintah, sekali lagi ya. Bedakan. Yang ada panitia zakat di masjid, di musola, dimanapun, itu adalah wakil dari orang yang membayar zakat. Dia kepanjangan tangan. Dia bukan wakil pemerintah. Kalau wakil pemerintah resmi apa yang ditunjuk? Seperti Basnas. Ini bedain Pak. Bedain. Nah, andai kata misalnya nih ya, itu wakil dari kita itu memberikan kepada semua golongan, diperbolehkan Pak. Ya, diperbolehkan. Kemudian dia memberikan kepada 3 orang, misalnya kepada 3 orang ditentukan saja, itu diperbolehkan Pak. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Pak, ya. Nah, di Imam Syafi'i dibolehkan. Ya. Bahkan kebiasaan kita kan dulu gini Pak, ya, kita hanya memberikan kepada ustadz kita, betul? Ya, karena kita tahu Pak, ustadz kita bukan ustadz yang kaya, gitu. Ya mereka hanya ngajar ngaji, ya, ngajar ngaji yang nggak punya pendapatan, mohon maaf, ngajar ngaji kan beda dengan ngajar ilmu pengetahuan lainnya, privat Pak. Ya. Ngajar privat kan lumayan. Ini ngajar ngaji sebulan berapa? Ya. Nah, di dalam mazhab kita, di dalam mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan ngasih kepada ustadz yang mereka memang tidak punya pendapatan, kecuali hanya ngajar aja. Dan ngajar itu kan hanya, ya kadang-kadang ada yang bayar, ada yang enggak. Ya gitu Pak. Makanya itu buah biasa, nggak ada masalah gitu ya. Di sini dikatakan nggak ada masalah. Dan ini didukung oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Muhadzab Pak, ya, dibolehkan. Dan ini juga dilakukan oleh dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Ahmad, ya. Jadi hanya boleh diberikan kepada fakirun wahidun faqat, hanya 1 orang fakir aja dibolehkan, gitu Pak. Nah kita sudah melakukan sebenarnya Pak, cuma sekarang beredar. Nggak boleh, itu kan ustaz punya pendapatan dan sebagainya, itu nggak boleh. Padahal pulangnya adalah fakir, ustaz kita fakir Pak, ya, ustaz kita nggak punya pendapatan tetap, rata-rata itu, dia hanya mengandalkan ngajar ngaji, ya kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak, ya wajar dia mendapatkan seperti itu, dan itu dibolehkan oleh 3 mazhab Pak, ya, dibolehkan, nah gitu ya. Nah, berbeda kalau zakatnya itu diberikan kepada Basnas nih Pak, beda ya. Nah, kalau Basnas ini kan atas nama negara, ya kan? Maka dia wajib memberikan, harus adil Pak, kepada 8 asnaf. Harus Pak, nggak bisa enggak, karena diberikan kepada negara. Nah, karena kita wakil, semua yang ada di sini adalah wakil dari muzaki, maka terserah mau diberikan kepada siapa. Tapi kalau bisa, nah ini Pak, di list. Nah, kita tuh kurangnya di list Pak, siapa yang akan mendapatkan zakat. Ya, kemudian jangan sampai siapapun ngambil haknya orang-orang tersebut. Jadi kita hitung Pak. Jadi kebutuhan amil boleh Pak.
boleh dalam mazhab kita ya, dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab lainnya ada yang mengatakan kecuali kalau amilnya miskin, fuqara. Tapi kalau dalam mazhab kita nggak apa-apa karena bagian Pak. Karena kalau dalam mazhab Imam Syafi'i nggak ada masalah mau itu zakat fitrah atau zakat biasa, amil tetap mendapatkan gitu Pak. Nah ini kita udah seperti itu Pak ya. Tapi mazhab lain ada yang mengatakan boleh amil tapi harus dia miskin atau fuqara. Tapi rata-rata sih ya kalau kita menjadi relawan, kalau kayak saya nggak berhak. Tapi kalau misalnya ada orang yang memang dia nggak punya pendapatan, kemudian jadi amil, wajar Pak dia dapat Pak. Masa nggak dapat sih? Dia udah capek-capek, ya. Kalau saya kan cuma relawan, nggak ada masalah. Kalau relawan nggak mendapatkan nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya orang yang memang dia nungguin di sini, kemudian dia memang tidak bekerja, ya berhak mendapatkan jatah untuk bagi amil. Tapi ditentukan Pak, jangan sendirian, gitu. Harus ditentukan oleh musyawarah, gitu. Jangan tetapin sendiri, saya tetapin untuk amil sekian persen, nggak boleh. Dosa Pak, itu hati-hati itu uang amanah gitu Pak. Itu amanah masyarakat, dosanya besar Pak.